Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulwibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah kipas angin tower fan mereknya 707. Kipas angin ini kipas angin digital yang mati total pemirsa. Dan tipe dari kipas angin ini adalah ini dia. Iya. Electric Tower Fan model FT451. Tipenya adalah FT451, mereknya 7. Merek dari kipas anginnya 707. Sekarang saya tes langsung, colokin ke arus listrik 220 volt. Dan di panelnya itu sama sekali nggak ada lampu yang hidup. Biasanya ada lampu 7 segment atau lampu-lampu LED yang hidup, tapi ini nggak ada sama sekali. Untuk pertama kali cara memperbaikinya, saya mau cek sekring yang ada di steker. Sekring ini biasanya 13 ampere, tapi biasanya saya menemui ada yang rusak pemirsa. Jadi sebelum bongkar kipas anginnya, pastikan dulu sekring di steker itu dalam keadaan baik. Sepertinya nggak rusak, tapi untuk membuktikannya kita harus pakai avometer analog, pakai skala X1. Nanti lihat di continuity lampunya itu, kalau hidup berarti sekring masih bagus pemirsa. Karena stekernya masih bagus, akhirnya keputusan bulat untuk membuka bagian dari mesinnya pemirsa. Jadi casing ini harus kita buka dulu skrup-skrupnya. Kalau di kipas angin itu relatif gitu. Kadang kalau misalnya kita mau bongkar mesin, semuanya harus kita bongkar. Tapi kalau untuk ini bisa jadi hampir sama sih. Bagian atas, bagian kiri bawah, bagian kanan bawah itu 3 bagian yang terpisah. Jadi kalau misalnya kita buka skrupnya, mungkin dia nanti bakal terbelah menjadi 3. Dan di situ nanti kita bisa ngelihat mesin, ada spool, ada dinamo ya. Motor pemirsa, bukan dinamo. Ada motornya, ada kapasitor, ada mesinnya. Biasanya sih motornya tuh jarang rusak kalau untuk kipas angin jenis-jenis seperti ini gitu. Tapi yang sering rusak malahan kapasitor atau mesin. 90% paling sering rusak itu bagian mesinnya, bagian controllernya. Dan baling-baling, maksudnya spoolnya itu, motornya itu masih bagus banget. Masih bisa tahan lama kalau dipakai. Seperti ini pemirsa, sebelah kanan bawah udah saya buka. Sebelah kiri bawah saya buka juga. Ini tinggal yang bagian atas saja. Jadi kipas angin ini kayak sempritan pramuka atau sempritan bola, mirip. Dan ini dia bagian mesinnya, PCB-nya kecil atau biasa juga disebut bagian controller. Sebetulnya ada satu papan PCB lagi di bagian atas, itu memang khusus untuk kontrol karena isinya cuma tombol-tombol aja. Itu biasanya disebut papan panel pemirsa. Tapi kalau di bawah ini biasa disebut papan kontrol atau papan mesin. Ada 4 buah skrup, kita lepas saja skrupnya supaya kita bisa lihat detail kira-kira secara fisik komponen mana yang rusak. Bisa nggak kelihatan dari bawah mesin atau dari atas mesin. Nanti kita putuskan mana yang akan diperbaiki. Kipas angin ini udah saya colokin ke arus listrik 220 volt. Terus saya ambil avometer digital skala DC, terus saya ukur di kaki elko. Di sini ada beberapa buah elko, jadi saya cek di kaki elko itu ada tegangannya apa enggak. Ternyata enggak ada tegangannya sama sekali pemirsa. Sama sekali enggak ada tegangan. Berarti kita harus mengganti komponen. Komponen apa yang diganti nanti saya kasih tahu. Tapi sebelumnya saya mau solder ulang kaki kapasitor ini. Ini tinggal beberapa helai kabel aja yang masih nempel pemirsa.
di jalur bagian arus AC masuk pertama kali itu kayaknya rusak. Jadi tembaganya tuh kayak udah keropos gitu. Jadi ini mau saya perbaiki pemirsa, saya mau sambung langsung. Jadi pemirsa, ini ada 3 buah kaki di sini. 1, 2, 3. Ini seharusnya nyambung jadi satu ya. Cuman karena PCB-nya rusak, jalurnya itu terputus. Akhirnya saya mau sambung ketiga kaki itu secara langsung. Saya cek dulu sebelumnya menggunakan avometer analog skala X1. Saya nggak lihat ketiga kaki ini benar-benar nyambung. Jadi kaki ini terputus, makanya arus listrik jalur itu terputus, makanya arus listrik nggak bisa masuk pemirsa. Makanya di elko nggak ada tegangannya. Setelah saya putuskan benar-benar rusak jalur itu, bukan saya sih yang merusak jalur itu, tapi saya memastikan jalur itu benar-benar, saya memastikan pemirsa, bukan memutuskan, memastikan jalur itu benar-benar rusak atau terputus. Akhirnya saya sambung dengan kaki komponen seperti ini. Saya cari aja kaki komponen, misalnya kaki-kaki dioda yang agak gede kakinya ya. Kalau resistor tuh kakinya biasa kecil-kecil, tergantung resistornya sih. Ini saya pakai kaki dioda nih. Terus kaki dioda itu saya patahin. Saya gunakan untuk menyolder, untuk menyambung 3 buah kaki komponen di jalur yang terputus itu supaya arus listriknya nanti bisa masuk. Terus listrik dari AC itu bisa berubah menjadi DC. Di elko akan terukur tegangan. Nah, bisa jadi kalau misal tegangannya udah masuk ke sana, kipas anginnya sembuh pemirsa. Mesinnya normal, panelnya normal juga. Terus motornya berputar. Udaranya jadi dingin. Duduk di dalam ruangan pun jadinya enak ya, ada udara. Ada udara yang bergerak. Biasanya kan kalau nggak ada udara yang bergerak jadinya pengap. Sekalian aja saya mau betulin solderan di kabel kapasitor yang tinggal beberapa helai kabel aja tadi pemirsa. Moga-moga aja setelah 2 hal yang dikerjakan ini bakal sembuh dia. Atau akan ada hal yang lain, kita nggak tahu. Pemirsa, saya nggak sempat ngerekam. Ternyata begitu saya colokin ke arus listrik 220 volt, induktornya langsung meledak. Ada suara terbakar dan keluar asap. Sayang, saya nggak sempat ngerekam. Terus elko-nya rupanya juga bergerak-gerak nih. Ini pemirsa nih, tuh induktornya langsung pecah tuh. Langsung dia keluar api dan keluar asap. Nah, elko 400 volt ini ternyata solderannya retak pemirsa, solderannya. Jadi harus disolder ulang karena jalurnya tuh udah rusak. Begitu saya lepas ternyata bentuknya jadi seperti ini tuh. Terus ada juga 1 buah dioda IN4007 yang ternyata putus. Diodanya coba saya ganti dengan dioda yang baru ya. Nah, ini elko, lubang elko. Terus elko-nya kalau secara fisik sih dilihat dari bawah, dilihat dari atas tuh masih bagus. Kayaknya permasalahan bukan sama elko, sama bagian yang lain di mesin ini pemirsa, yang saya belum jumpain. Yang jelas begitu dipasang, begitu jalurnya dibetulin, dia malah kebakar. Induktornya sampai pecah seperti ini tuh. Lilitannya yang ada di dalam itu sampai kelihatan. Ini kabelnya lembut banget. Jelas induktor ini udah nggak bisa dipakai. Kalaupun beli, saya nggak tahu ada apa nggak induktor yang ukurannya sama seperti itu pemirsa. Ini diodanya, IN4007 ini putus nih. Mungkin terbakarnya gara-gara dioda ini putus ya. Jadi arus AC itu masuk.
rusak di semuanya. Dan ternyata pemirsa, setelah saya konsultasi dengan yang punya kipas angin ini, begitu saya bilang saya mau memodifikasi kipas angin ini dari digital ke analog karena memang mesinnya udah rusak. Udah 2 kali terbakar pemirsa. Dan untuk kedua kalinya saya nggak sempat ngerekam juga. Ternyata orangnya nggak mau pemirsa. Untuk yang punya kipas angin ini nggak mau kipas anginnya dimodifikasi menjadi analog. Dengan alasan mungkin kosnya terlalu mahal. Padahal nggak ya, relatif. Cuman ya itulah. Meskipun saya udah beli komponennya tapi nggak jadi saya pasang. Jadi mungkin next time lah kalau misalnya ada yang mau memperbaiki kipas angin digital lagi. Jadi mungkin ini bisa saya pakai. Jalur rangkaiannya seperti ini pemirsa. Seperti yang saya tunjukin tadi itu ada saklar rotari bisa disebut. Ada saklar, ada 2 buah saklar. Satu saklar itu nanti bakal saya fungsikan untuk on off, dari louver, dari motor louver yang saklar geser itu, yang saklar putar, yang rotari itu untuk speed 1, 2, 3. Untuk detailnya seperti ini gambar skemanya. Seperti ini skemanya pemirsa. Yang huruf M di bagian atas itu motor untuk kipas angin. Dia ada 2 kapasitor yang disambungkan ke motor itu. Rangkaiannya seperti ini. Di paling bawah itu ada kabel L dan N dari PLN. Terus di tengah-tengah itu ada motor juga, itu ada satu buah switch dan dia tanpa dikasih kapasitor ya. Terus di atasnya ada SW2 switch 2 itu saklar untuk kecepatan 1, 2, dan 3. Nah, nanti cara ngerakitnya seperti ini. Kalau misalnya pemirsa pengen ngerakit mungkin bisa pakai gambar skema ini. Saya nggak bisa tunjukin karena kipas anginnya udah keburu diambil sama yang punya. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.